Halo Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini kita punya satu program yang baru. Programnya yaitu Jalan Hidup. Dalam program ini kita akan bertemu dengan para sahabat yang memilih jalan hidup ataupun usahanya untuk dikerjakan sebagai satu cara untuk memperoleh kehidupan ataupun untuk memperoleh nafkah. Dan dalam wawancara kita tidak akan wawancara dengan mereka yang sudah sukses, tetapi khususnya pada sahabat-sahabat kita yang masih mencoba untuk sukses, masih berusaha untuk sukses, walaupun mungkin ada beberapa yang sudah pernah sukses, tetapi mengalami kemunduran, kemudian akan bangkit kembali. Kita akan bertanya kenapa mereka memilih pekerjaan itu sebagai jalan hidup, sebagai jalan untuk mencari nafkah. Kita akan mengunjungi seorang sahabat yang dari sejak ia muda sampai ia menikah, ia menekuni pekerjaan itu, dan sampai sekarang pekerjaan itu ia kerjakan terus-menerus. Hanya saja ia mengalami suatu kondisi di mana masa pandemik ini membuat pengaruh atau dampak yang luar biasa terhadap pekerjaannya, terhadap usahanya. Oke, kita akan mulai perjalanan kita yang pertama. Sobat Kristiani, kita sudah sampai di peternakan yang saya sebutkan tadi. Peternakan dari sobat kita juga. Beliau adalah dulu menjadi anggota pemuda gereja kita, tetapi beberapa tahun atau persisnya 1 tahun yang lalu beliau sudah menikah. Sesungguhnya peternakan B2 ini ataupun peternakan babi ini adalah milik dari orang tuanya, yaitu Pak Silaban, tetapi sudah dikerjakan ataupun menjadi tugas beliau untuk mengurusnya, yaitu anak Amang Silaban yang bernama Yefta Silaban. Dan sobat kita Yefta sedang dalam perjalanan ke sini. Kebetulan kami bertemu dengan Amang Silaban di sini, orang tua dari Yefta. Tetapi yang membuat kita ingin mewawancarai beliau adalah sebagai anak muda, waktu itu tidak biasa mengelola peternakan seperti ini. Karena anak muda kan pengennya main game, pengennya ke sana, ke situ, bermain-main dengan teman-temannya. Tapi waktu Yefta masih muda, belum menikah, dia juga sudah menekuni pekerjaan ini. Mungkin banyak juga yang seperti dia, menekuni suatu pekerjaan walaupun masih muda. Kita akan coba untuk melihat-lihat dulu peternakan ini. Di sini utamanya adalah peternakan B2, tetapi di sini ada juga ayam. Sonata bodoh lagunya Bang Iba. Iya. Jadi on Ahamon ini adalah tempat masak makanan babi ya. Oh, ampas apa ya? Ampas ubi. Campur dedak jagung direbus. Ampas ubi campur dedak jagung direbus. Berapa kali sehari ini, Mang? Ini untuk 1 hari. Untuk 1 hari. Oh, kami perhatikan dulu Amang babinya, Mang ya. Dulu Sobat Kristiani sebelum
masa pandemik jumlahnya sangat banyak. Tetapi setelah pandemik corona ataupun virus COVID-19, usaha ini sedikit mengalami penurunan karena tidak ada pesta orang Batak. Tetapi usaha ini tetap bertahan. Kita doakan usaha ini tetap bertahan sekalipun dalam masa pandemik virus corona ini. Amang ini adalah Amang Silaban, orang tua dari Yepta yang saya sebutkan tadi, teman kita pemuda. Tetapi sesungguhnya ini adalah usaha keluarga. Karena Yepta belum sampai, kita coba wawancara Amang ini sebenarnya bagaimana awal atau bagaimana cara beternak yang baik. Waktu merintis Amang dulu kan di sini babi jarang. Oh iya. Jadi orang merpesta pun waktu itu masih ngambil babi ke Pekanbaru. Jadi timbullah ide untuk membuat peternakan babi di Kota Batak supaya babi itu ada di Kota Batak, jangan lagi ngambil ke Pekanbaru. Dengan demikian mungkin harganya bisa lebih murah kan. Terus seiring dengan berkembangnya waktu, rumah-rumah makan Batak di sini banyak yang buka. Jadi kita coba menawarkan ke rumah-rumah makan Batak yang ada di Kota Batak sampai Pelamboyan sekitarnya, sampai ke Gelombang. Kebetulan bisa masuk. Jadi inilah usaha kita tetap berjalan sambil masukkan ke rumah-rumah makan, pesta-pesta, catering, dan lain-lain. Jadi waktunya itu, waktu memulai gimana Mang? Sulit kira-kira Mang? Bagaimana waktu itu? Waktu memulai? Sulit sih sebenarnya. Enggak sulit sebenarnya, cuman pintar-pintar kita membagi waktu aja. Masalahnya kalau orang Batak itu kan, ini pekerjaan kita mulai dari kecil, mulai dari anak-anak sudah mengenal babi kan. Cara merawatnya pun dari orang tua sudah mengerti sedikit-sedikit. Cuman waktu itu terkendala itu aja lah, membagi waktu dan modal. Membagi waktu dan modal. Soalnya bikin kandangnya juga lumayan besar dulu. Kira-kira habis berapa Mang waktu itu? Kalau bikin kandangnya aja kena 70 juta. 70 ya? Tambah beli babinya ada 30 jutaan lah modal awal. Modal awal. Sekitar modal awal berarti 100 jutaan lah kira-kira. Iya. Kemudian mulai demu saya teh atau itu kembali kemudian setelah udah kembali. Udah kembali ya? Sudah. Berapa tahun berjalan sudah kembali. Tetapi kiatnya gimana Mang? Kiatnya harus rajin atau bagaimana? Kiatnya itu ya harus, kalau babi ini seperti merawat bayi. Merawat bayi ya? Iya, dimandikan 2 kali sehari. 2 kali sehari. Makannya 3 kali sehari. Kadang 2 kali, itulah tergantung stok pangan aja. Iya. Jadi makanannya dari mana diambil Mang? Dia dapat? Kalau makanan ini kebetulan dulu kita bikin makanan kering. Iya. Makanan kering beli di Pekanbaru. Tapi karena pakannya itu harganya tinggi. Kebetulan juga kondisi seperti ini kan, nggak jalan. Jadi kita rubah jadi makanan basah sekarang. Ampas ubi dari Gelombang. Ada pabrik ubi di Gelombang. Oh, ampas ubi dari Gelombang. Iya. Tambah lagi kita campurlah dedak padi sama dedak jagung, direbus, dicampur. Itulah makanannya. Jadi bagaimana Mang kira-kira dampak dari corona ini? Nggak ada pesta dan
Gimana kira-kira dampak corona ini? Nggak ada pesta, nggak ada apa-apa. Bagaimana Amang bisa bertahan terus? Dampaknya memang sangat besar ya. Artinya kita waktu itu sudah stok banyak babi tapi nggak keluar, nggak bisa kejual. Akhirnya kita banyak kena rugi di pakan. Babi kan harus kasih makan terus. Dikasih makan tapi nggak bisa terjual. Tapi beberapa bulan, entah sebulan terakhir inilah sudah mulai ada pesta kecil-kecilan, terpasu-pasu atau arisan ulang tahun syarikat. Nah, itulah sudah terbantu sedikit. Oh, oke. Salut melihat Amang di tengah-tengah kondisi corona pun masih tetap berjalan Amang ya. Oleh sebab itu, Sobat Kristiani, jangan pernah menyerah. Sekalipun ada kesusahan dalam berusaha, sekalipun ada tantangan dalam berusaha, memulainya sulit, tetapi bila ada usaha terus-menerus kita akan berhasil. Ada kalanya naik turun. Nah, seperti peternakan Amang Silaban ini pada sebelum masa corona itu sudah banyak sekali stok babi di sini dan sudah luar biasa lah kita sebutkan penghasilan dan juga pendapatan. Cuma karena gara corona lalu terjadi seperti ini, tetapi keluarga tidak pernah menyerah dan Amang Silaban juga tidak pernah menyerah. Semua berjalan dengan baik, tetap bertahan dalam usaha seperti ini. Nah, Sobat Kristiani, jangan cepat putus asa. Mari kita juga mendukung dalam doa supaya pandemik ini tetap berlalu dan semua usaha-usaha yang terganggu karena pandemik ini bisa juga kembali berjalan dengan baik. Dalam kesempatan ini Amang, kita berdoa Amang untuk usaha Amang, untuk usaha keluarga supaya berjalan dengan baik atau paling tidak dapat bertahan di masa pandemi corona ini. Ya, Hartang Yang Mahita, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu senantiasa memelihara kami dan memberi kekuatan bagi kami untuk melanjutkan kehidupan sekalipun di tengah-tengah kondisi yang sulit. Secara khusus kami bersyukur di siang hari ini dapat berjumpa dengan Amang Silaban di usaha keluarga peternakan babi yang mengalami dampak penurunan penjualan ataupun terpaksa harus dijual dengan harga murah karena kondisi COVID-19. Tuhan yang Maha Kuasa, di tempat ini kami bersyukur usaha ini masih tetap berjalan. Kami bersyukur di tengah-tengah kesusahan itu pun usaha ini tetap dijalankan dengan baik oleh keluarga Amang Silaban. Kami bersyukur ya Tuhan karena keluarga Amang Silaban dalam keadaan sehat menjalankan usaha ini. Kami memohon ke depan, ke hari-hari yang akan datang, biarlah keluarga ini tetap dalam penyertaan Tuhan untuk melanjutkan usaha ini, bertahan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Dan juga kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami supaya secepatnya Tuhan pulihkan dari penyakit virus COVID-19. Dan kami semua dapat menjalankan usaha kami masing-masing sebagai jalan hidup kami, sebagai jalan untuk mencari nafkah. Sebab kami yakin dan percaya orang yang bekerja akan diberkati Tuhan hasil pekerjaannya. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jadi itulah Mang, mohon maaf mengganggu ini jadi cuma kita mau melihat ini usaha yang luar biasa, tetap bertahan dan semoga ke depan lam bagak sudi aka kondisi Mang dah. Oke Mang. Salam pada Yepta. Ternyata Yepta yang kita tunggu tidak datang, barangkali ada sesuatu hal di rumah juga. Tetapi kita sudah mendapatkan wawancara dengan Amang Silaban yang memilih usaha ataupun yang kita sebutkan jalan hidup seperti ini. Doa dan harapan kita Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati usaha-usaha yang kita kerjakan, usaha apapun itu untuk melanjutkan kehidupan. Tuhan memberkati.